Shalom sahabat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya Pendeta Haposan Sinambela akan menyampaikannya bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Engkau sungguh baik Bapa, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kebenaran firman Tuhan yang adalah pengharapan kami, Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kita boleh membaca Alkitab kita masing-masing. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tabut ini berbentuk seperti peti. Di dalamnya ada hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Begitu juga penutup tabut ini tapi adalah 2 kerup atau malaikat. Dan bangsa Israel senantiasa membawa tabut ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di mana dengan adanya tabut ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka ketika berjalan akan dipelihara Tuhan. Satu mujizat yang sangat besar sekali, di mana Laut Teberau boleh terbelah 2 oleh karena tabut ini, dan melawan musuh-musuh bangsa Israel. Mereka mengalami kemenangan karena ada tabut yang mereka bawa untuk menyelamatkan mereka. Nah, tabut ini Bapak Ibu adalah lambang kehadiran Allah. Sehingga ketika mereka bawa tabut, mereka pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tema pada malam hari ini bagi kita adalah makna kehadiran Allah dalam kehidupan orang yang percaya. Kehadiran Allah bagi kita saat ini bukan lagi karena ada tabut, tetapi Allah sendiri sudah hadir di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Di dalam perjanjian lama, ketika manusia ingin menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dan diserahkan oleh para imam-imam. Sesuai dengan pelanggaran dosanya, maka mereka akan mengorbankan binatang. Dan darahnya inilah yang menjadi persembahan untuk menghapus dosa bangsa Israel pada saat itu. Nah, di dalam perjanjian baru Yesus sudah hadir. Maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada namanya pengampunan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan merasakan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, makna kehadiran Allah itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GMII Sola Gracia Seipingai.
kita berada di lingkungan perusahaan. Jadi kita hidup dari apa yang kita kerjakan di perusahaan ini. Ada kita sebagai asisten, karyawan, ada juga BHL, ada juga GM, ada MK, ada mandor dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebagai kita orang-orang yang percaya, kita harus menyaksikan kehadiran Allah. Memang betul-betul kita merasakan kehadiran Allah, dan dampak dari kehadiran Allah itu ada untuk kita menjadi saksi Allah yang hidup. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Ya, bekerja keras. Mazmur 128, mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 128 ayat yang kedua, dikatakan di sini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini dikatakan kepada rumah tangga, secara khusus kepada laki-laki. Itulah Mazmur 128 ayat 4b. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus menjadi pekerja keras dengan caranya. Pertama, kita harus memiliki motivasi. Ya. Bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tanda kita takut akan Tuhan, ya mari kita bekerja keras. Jangan kita suka bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu ya pasti tidak akan mendapat sukacita dalam bekerja. Mari kita bekerja keras. Apapun yang dipekerjakan bagi kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang diperintahkan kepada kita, kerjakan dengan baik. Karena itulah orang yang sudah merasakan kehadiran Allah dalam. Ketika kita bekerja keras, berkat Allah melimpah. Maka mari kita dengan apa yang ada pada kita mempermuliakan Tuhan juga, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, khususnya kita jemaat GMI masih sangat bergumul dalam pembangunan gereja kita. Yang kita kumpulkan beberapa bulan ini tahap kedua, khususnya dalam memperbaiki seng, baik juga plafon, bilik broti, papan, ya, dan kabel-kabel dalam instalasi listrik. Sangat membutuhkan biaya ketika ditaksasi kemarin dan diukur oleh teknik. Kita masih membutuhkan dana sekitar 15 juta. Tapi saat ini masih terkumpul 4 juta, sekitar 11 juta lagi. Dan kerinduan kita di bulan ini dengan iman akan kita perbaiki. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan berkat Tuhan yang ada pada kita saat ini, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam pembangunan gereja kita. Jikalau ini satu beban bagi kita, kita harus bersyukur. Karena di tengah-tengah beban itulah kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita, memberkati kita, semakin kita merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Bukan hanya secara materi, mungkin secara materi belum langsung kita terima, tetapi di sorga kita punya harta yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetap semangat untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam khususnya di gereja kita, pembangunan gereja kita tahap kedua, sehingga kita memuji Tuhan dengan nyaman, dengan sejuk, dengan sukacita. Ya, tidak ada lagi yang kipas-kipas waktu ibadah dengan warta jemaat. Tidak ada lagi yang gelisah keluar ke sana ke sini karena panasnya. Tapi kita di sana menikmati keteduhan oleh karena Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah hidup rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama. Walau di bahasa Batak didokon, tung masai denggas situtu
molo nakana marhamaranggi duduk sahudulan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita baca bagian Mazmur 133 1 sampai 3 dikatakan kalau kita hidup rukun, maka kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Haleluya. Semuanya kita diberkati. Amin. Maka kita hari ini harus hidup rukun dengan anak-anak kita. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Hidup rukun di sini artinya saling mengasihi, saling menolong. Anak-anak suka membantu orang tua. Bapak-bapak suka mengasihi istri dan anak-anaknya. Tidak melakukan yang tidak baik, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Kemudian istri juga bekerja untuk rumah tangga sungguh-sungguh. Tidak suka hanya menghabiskan waktu untuk menggosip saja. Maaf ya, jangan yang tersinggung. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kalau kita hidup rukun, baik di tengah-tengah dimanapun kita berada, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita rukun, baik mungkin kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita harus memaafkan mereka, kita harus mengampuni mereka, karena Allah itu adalah Allah pengampun. Janganlah kita kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, supaya ada damai sejahtera, supaya tidak ada cara iblis untuk mengganggu hidup kita, untuk menjatuhkan kita, untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Milikilah hidup rukun dengan mengandalkan Tuhan. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, sulit untuk rukun. Tanpa kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sulit kita untuk hidup rukun. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang bagaimana makna kehadiran Allah dalam hidup orang yang percaya. Yang ketiga, di bagian firman Tuhan tadi yang kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 itu, di sana di mana seorang Obed Edom ketika tabut Allah itu ada di dalam rumahnya, maka seisi rumahnya akan diberkati Tuhan. Begitu juga saat ini dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan Allah hadir dalam hidup kita, Dialah satu-satunya yang memimpin hidup kita, pasti kita semuanya diberkati. Semua yang ada di rumah kita, seisi rumahnya, semuanya diberkati. Bahkan mungkin kalau kita punya usaha pun diberkati. Kalau kita punya ternak-ternak pun diberkati. Punya tanam-tanaman pun diberkati. Karena apa? Kita mengizinkan Allah memimpin kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, menikmati kehadiran Allah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat Allah yang besar dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami sungguh memberikan dampak yang baik bagi kami, sehingga kami jadi berkat dimanapun kami berada, secara khusus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pekerjaan, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai bertemu di renungan-renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.